Ya lanjut. Nah, karena nggak sesuai, kita footingnya tidak sesuai. Kita dokumentasikan. Jadi WP ini fungsinya untuk dokumentasi bahwa kita telah memeriksa order pembelian ini. Memeriksa kontrolnya gimana. Ya cukup aneh ya. Kontrolnya itu ada, udah ditandatangan, tapi hitungannya tetap salah. Ini aneh sih. Berarti dia kontrolnya harusnya ada dua pihak mungkin ya. Nah, terus order pembelian selanjutnya 284 PT Indah 29 Desember. Totalnya 77 juta. Otorisasinya itu ada. Bukti pendukungnya itu ada. Nah, footingnya. Mari kita hitung. PT Indah 25.000. Harga per unitnya itu 2.800. Totalnya menurut hitungan kita 70 juta. PP-nya 10%. Maka total hitungnya 77 juta pas. Ternyata sesuai dengan si klien. Maka footingnya itu sesuai gitu. Nah, sudah. Kalau sudah semua kita kita tick mark bahwa sudah dicek. Tuh. Nah, dari TOC kita beralih ke perhitungan persediaan. Jadi teman-teman minta catatannya dari klien itu per persediaannya. Nah, di sini klien PT Sugus ada bahan baku, ada penolong, ada persediaan akhir, ada 3 jenis ya. Nah, teman-teman bandingin, teman-teman hitung satu-satu fisiknya berapa kilo. Ini realnya yang fisik. Teman-teman datang ke gudangnya, meriksa monomer. Monomer itu unitnya per kilogram. Setelah teman-teman hitung, itu 51.500 kilo gitu. Kalau misalnya persediaannya berupa kelapa sawit di hutan, ya udah teman-teman datang itu ke hutan. Persediaannya berupa mutiara di laut, wah itu angel itu. Teman-teman juga harus datang menyelam gitu ya, untuk ngitung itu. Terus persediaannya apalagi tuh? Persediaannya hewan ternak. Nah, teman-teman hitung sapinya berapa gitu. Gitu. Persediaannya atau asetnya ada kripto. Nah, teman-teman buka ledgernya. Di situ ada. Ledger itu dompet elektronik. Nah, terus setelah dihitung, ini fisiknya. Nah, juga ada yang berupa kalengan. Nah, jadilah bahan persediaan akhir. Persediaan yang akan dijual. Namanya Rukofin, SP500, 800, 1000, dan 1500. Dia ada empat jenis persediaan yang akan dijual ya. Persediaan akhirnya. Produk jadinya. Nah, setelah teman-teman hitung benar-benar satu-satu gitu ya. Nah, cocokin dengan kartunya atau catatannya. Si klien menurut catatannya itu berapa? Ternyata sesuai yang si monomer. Setelah teman-teman hitung fisiknya, dicocokin dengan kartunya atau catatannya, ternyata selisihnya nggak ada. Nah, ada selisihnya di polivinil. Bahan bakunya 90. Teman-teman tanya ini kenapa ada selisih? Ternyata barangnya dicuri katanya gitu. Nah, berarti ini pertanyaannya kenapa bisa dicuri? Apakah di sistem pengendalian internalnya cukup lemah, misalnya nggak dikunci, atau kuncinya bisa diduplikat orang lain. Nah, itu jadi nyamber kemana-mana kalau gini ya. Gitu. Terus karton box ada selisih juga.
Ternyata setelah ditanyain, ini kerendam banjir. Nah, kenapa bisa kerendam banjir? Apakah gudangnya itu nggak ada mitigasi atau pencegahan gitu ya? Harusnya ada. Tapi mayoritas nggak terendam banjir ya. Berarti ini, tapi masih ada pertanyaan gitu sih, kenapa bisa kerendam banjir nih si karton box? Aneh juga ya. Terus ternyata ada juga selisih di Rukofin. Itu selisih 2.000, kenapa? Ternyata ini barang konsinyasi, dititipin gitu. Nah, itu setelah teman-teman cek, masuk ke masing-masingnya. Nah, ini karena terendam banjir, maka bahan penolongnya tidak bisa dipakai lagi, maka kita harus mengurangi. Nah, untuk menguranginya berarti jurnalnya dikredit karena aset persediaan itu berkurang di kredit 11 juta tadi gitu. Nah, maka untuk WP atau KKP F4 ini persediaan bahan penolong, teman-teman, jurnal penyesuaian di karton box 11 juta. Maka per auditnya, karena drum warna ini nggak ada selisih, nggak usah di adjustment, drum polos juga. Tapi karton box karena ada selisih, maka kita adjustment. Adjustment mengurangi 11 juta. Maka per audit ini per klien ditambah debit dikurangin kredit. Nah, segitu. Sama kayak karton box. Per klien ditambah debit dikurangin kredit sama dengan per audit gitu. Nah, ini dapatnya dari FF1. FF1 ini yang tadi pemeriksaan fisik. Maka kita tulis ini referensinya dari FF1. Nah, gitu. Karena sudah ada pertambahan atau pengurangan di sini secara horizontal, maka kita kasih footing secara horizontal. Ini juga ya. Nah, vertikal juga gitu di bawahnya. Apakah sama? Sama ya, 137. Terus tanggalnya kapan? Ini tanggalnya kayaknya 1 Januari 2019. Diperiksanya segitu ya. Gitu juga di F3. Ini persediaan bahan baku. Nah, ini ada yang belum kecatat, terus ada yang dicuri tadi ya, si polivinil kalau nggak salah. Iya, polivinil 90. Maka kita buat adjustment, persediaan bahan bakunya berkurang. Nah, per audit sama, per klien ditambah debit kurangin kredit sama dengan per audit. Nah, ini kita kasih footing juga. Nah, ini dapatnya dari FF1 tadi ya. Itu. Ini nggak usah. Sama. Ini 1 Januari 2019. Lanjut ke F2. F2 ini persediaan dalam proses. Nah, ini yang pembebanan tadi, yang beban gajinya belum dicatat, maka kita tambahkan ke persediaan dalam proses yang 377. Sama. Nah, terus F1. F1 ini persediaan barang jadi. Nah, ini jurnalnya. Terus kita footing. Ini footing juga. Ini dapatnya dari F1 tadi. Itu. Nah, setelah kita gabungin di top schedule F persediaan. Jangan lupa diisi WPRF-nya F1 untuk barang jadi.
terus barang dalam proses, terus bahan baku, terus bahan penolong. Oh ini. Ada yang mau bertanya tadi? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sebentar. Oke, ya teman-teman jangan lupa diisi absen ya. Nah ini kita lanjut. Nah lanjut ke ini BDP, ke COGS. Nah ini kita melakukan uji pisah batas. Apakah pembeliannya itu sudah dicatat menurut periodenya atau enggak gitu. Nah, di buku itu nah ini kita masukkan ke sini. Ternyata sudah benar. Ini betul ya. Nah, gitu ya. Ternyata setelah diuji pisah batas itu pencatatannya sudah benar menurut periodenya. Gitu. Bentar. Sebentar dulu ya, izin dulu. Oke, oke, lanjut ya. Nah, ternyata setelah kita uji pisah batas, transaksinya dicatat menurut periodenya. Gitu. Nah, ini kelompok Hore atau pembuatnya nama teman-teman. Oh, ini Dimjati ya, sorry. Dimjati itu seniornya. Nah, ini tadi namanya Nah, itu. Atau yang membuatnya nama teman-teman. Gitu. Nah, ini top schedule-nya, teman-teman. Persediaan bahan bakunya itu kan ada adjustment, penyesuaian. Nah, ini di adjustment. Nah, itu ya. Ini Dimjati betul. Oke. Nah, ini top schedule-nya PL2 COGS atau beban pokok penjualan. Gitu. Nah, setelah pembelian, ketika kita beli itu ada kewajiban membayar. Biasanya itu pembelian itu metodenya itu kredit atau utang, bisa juga cash gitu. Seringnya sih kredit. Nah, kredit ini menimbulkan utang atau kewajiban pembayaran itu gitu. Nah, ini karena ada pihak ketiga yaitu pemasok.
maka kita wajib untuk mengkonfirmasi, yaitu mendapatkan bukti konfirmasi atas utangnya. Benar nggak si PT Sugus ini punya utang sekian kepada si pemasok gitu. Nah, ini jawaban konfirmasinya. Si Andalas itu jawabannya setuju, PT Berkat tidak setuju, Caraka setuju, Delta setuju, oh tidak setuju ya. RD, Elang juga tidak setuju. Fitria, Gaya, Hero Indah ini setuju, CB. Nah, kita kumpulkan. Ya betul ya. Kita kumpulin di sini di subschedule-nya MM12. Nah, ini kita data dulu jawaban hasil konfirmasinya. Yang CB berarti nggak ada perbedaan. Nah, yang RD ini yang perbedaannya kita catat juga. RD juga. Yang CB nggak usah dicatat perbedaannya. Yang NR nggak ada ternyata ya. Biasanya sih gitu. Kalau kita menanyakan kewajiban si klien biasanya jawabnya cepat. Tapi kalau menanyakan hak si klien biasanya jawabannya lama. Karena si customer itu berasa ditagih kalau dikirimin konfirmasi gitu. Tapi kalau misalnya dikonfirmasi mengenai kewajiban si klien, maka si pemasoknya biasanya cepat. Oh iya benar-benar, dia ada kewajiban kepada kami gitu. Gitu. Nah, setelah kita konfirmasi, ini yang konfirmasi cocok sudah 56%, berarti sudah cukup signifikan. Maka kita nggak perlu untuk mengirimkan konfirmasi lagi karena pertama nggak ada yang ini NR ya, nggak ada yang no replies atau RPO nggak ada. Semuanya menjawab baik jawab confirming atau sama sesuai maupun jawab tidak sesuai gitu. Itu ya. Yang kedua, persentase konfirmasinya juga sudah lebih dari 50%, berarti sudah signifikan, sudah cocok gitu. Nah, dari konfirmasi yang tidak sesuai itu kita cocokkan. Kenapa ada kekeliruan atau ketidaksesuaian tadi? Ternyata ada kesalahan catat, terus adanya pembelian bahan baku yang belum dicatat oleh PT Sugus, gitu. Nah, baru setelah kita telusuri kenapa bisa selisih gitu, kita lakukan adjustment. Misalnya PT Berkah tadi selisih, terus PT Delta juga, terus PT Elang. Tadi PT Berkah harusnya nggak dicatat, malah dia nyatet. Terus PT Delta yang belum diakuin, belum dicatat utangnya. PT Elang juga. Nah, itu kita adjustment. Ini dapat dari MM11. MM11 tadi. Kita isi refnya. Per audit, karena ini utang, maka per auditnya per klien ditambah kredit kurangin debit. Kok fals ya? Oh, tambah. Nah gitu. Itu ya. Maka per audit segini. Jangan lupa dikasih tick marknya. Nah ini top schedule-nya. Terus contoh konfirmasi utangnya. Sorry. Di modul 2 berarti. Ini teman-teman kalau mau mendalami, dibeli bukunya nanti ya. Nah ini contoh jawaban konfirmasi utangnya
ke PT Andalas ternyata cocok, terus ke PT Berkat ini tidak cocok, terus PT siapa ini? PT Caraka ini cocok, terus PT Deltanya nggak cocok, PT Elang, PT Elangnya itu nggak cocok, terus PT Fitria itu cocok 44 juta, terus PT Gaya itu cocok, PT Hero itu cocok, PT Indah itu cocok gitu. Nah itu, jadi di siklus ini yang paling penting itu teman-teman ngecek persediaannya, ngecek fisik, terus kedua konfirmasi utang ke pemasok, apakah saldonya udah benar atau belum gitu. Nah kalau sudah dilakukan semua, teman-teman tandai di prosedur auditnya yang diberikan oleh seniornya, terus diisi KKP-nya atau WP-nya referensinya dari mana gitu. Dari TOC tadi, terus di F, di utang usaha juga. Kesimpulannya ini tadi M. M. Ya, kesimpulannya itu top schedule-nya ya. Gitu. Oke, sekian kelas hari ini. Apa ada yang mau ditanyakan? Nah, nanti paling itu tantangannya kalau konfirmasinya. Kalau konfirmasinya itu nggak dijawab tapi signifikan, nah itu yang agak repot seperti kemarin. Tapi biasanya kalau kita konfirmasi utang sih biasanya cepet sih. Karena cenderung ingin segera dibayar. Ketika kita konfirmasi, apakah PT Sugus ada utang 11 miliar pada PT Anda? Nah, biasanya jawab, iya, ya benar-benar. Suruh bayar gitu misalnya. Kalau kita lagi teleponan. Gitu. Oke, jangan lupa absen teman-teman. Terus tugasnya dikerjakan yang kemarin. Untuk pertemuan kali ini nggak ada tugas. Cukup yang kemarin aja. Terus yang belum absen, jangan lupa absen. Terus pertemuan selanjutnya di hari Kamis. Gitu. Terus materinya nanti di-share di Google Drive-nya. Oh ya, materi kemarin belum saya share ya. Nanti habis ini saya share sama materi hari ini juga. Oke, terima kasih atas partisipasinya teman-teman untuk hari ini. Jangan lupa kembali lagi di Kamis dan Jumat. Itu 2 pertemuan terakhir. Tetap semangat untuk kuliahnya dan bekerjanya kalau ada yang bekerja. Tetap semangat magangnya kalau ada yang magang. Tetap semangat untuk kita semua untuk menghadapi dunia kuliah dan dunia cobaan ini. Akhir kata, kalau ada yang salah dari saya sendiri sebagai manusia, kalau ada lebihnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Terima kasih, Kak.